Coba baca kan, kalau ada Ustaz, dah jumpa. Terjemahan aja baca. Tak nampak? Okey, sekejap. An-Nisa 34. Ya, rijal qawmun 'ala nisa. Yang betul. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal perempuan yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Ya. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. Ya. Dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Ya. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, Ya. dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan durhaka, yakni nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, Ya. dan kalau juga mereka masih enggan. Okey. Jawapan Al-Quran kan? Wala takhafuna nusuzahunna. Apabila engkau mengkhawatirkan istrimu nusus. Nusus itu durhaka. Cuma saya nak jelaskan sedikit. Tapi di sini dikatakan tadi dia tidak mau melayani suaminya begitu. Contoh. Saya mau tanya dulu, tapi tak usah dijawab. Seandainya si suami kan punya hak kepada istrinya, istri juga punya hak pada suami, kan gitu. Kalau hak istrinya dia tunaikan, maksudnya nafkah dia dah kasih, rumah pun dia siapkan, apalagi pakaian pun dia beli, artinya haknya sebagai suami dia sudah tunaikan. Adalah berdosa kalau istri tidak melaksanakan haknya. Kenapa? Haknya sudah tertutup. Tapi kalau suami makan tak dikasih, rumah tak disiapkan, artinya haknya dia tak tunaikan, tapi dia menuntut hak istri, kewajiban istri, itu kan not fair. Maka saya katakan istri berkewajiban melayani suami selagi suami punya melaksanakan kewajiban sebagai istri, sebagai suami. Okey. Tapi begini, ini saya cerita sikit satu kes. Bagaimana kalau suami istri dia minta maaf main serong dengan laki-laki lain. Ini kan berbahaya. Ini dipanggil apa? Nusus juga, durhaka. Ini serba salah suami. Terang-terang saya katakan dia sudah mengaku terlanjur. Suami cakap apa? Lain kali jangan buat lah. Agak paling gitu kan, demi anak. Saya ingin katakan ini suami apa? Dayus. Dayus itu apa? Tak masuk surga. Hati-hati di sini. Kadang-kadang kan gitu. Istrinya main serong dengan laki-laki lain, tapi si suami cakap apa? Aku maafkan dia pasal aku pandang anak. Boleh pandang anak, tapi jangan sampai menghantarkan kita ke neraka. Makanya perlu belajar di sini. Caranya macam mana? Ulama mengatakan supaya kita tidak dihukum dayus, macam mana? Jatuhkan talak satu. Karena talak satu masih boleh rujuk. Itu salah satu jalan. Ini menurut ulama. Jadi kalau langsung tak ditalak, seolah-olah tak ada masalah. Ini mengelakkan supaya jangan terjadi dayus. Maka jatuh talak satu. Dalam idah tu nanti nak rujuk-rujuklah. Kenapa kau rujuk? Kenapa anak-anak lah. Tapi aku dah tak dayus, kenapa aku dah ceraikan dia? Asal dia nak berubah. Gitu. Ini untuk mengelakkan daripada dayus. Itu satu ya. Nah, kalau menurut Quran tadi, apabila istri nusus, maka katanya pertama faizuhunna,
nasihati istri itu dulu. Itu dia tugasnya. Itu Quran. Kalau dia tak mau tidur dengan kita, dah tak nak sama, wala takhafuna nusuzahunna. Bila isteri menusus, pertama faizuhunna. Nasihat dulu. Dah nasihat Ustaz, tak boleh. Isteri aku bukan keras kepala, memang keras Ustaz. Maka yang kedua, wahjuruhunna. Apa wahjuruhunna? Pisah tempat tidur. Ini pisah tempat tidur. Ini kalau isteri dah begitu. Ya. Ini kalau isteri yang nusus dan suami yang marah, ya. Tapi kalau ini kan terbalik, istrinya memang tak mau melayan, kan gitu. Ini solatnya istri tidak diterima Allah, bukan tidak sah, tidak Allah terima, karena dia durhaka dengan suaminya. Kenapa? Seorang istri, kata Nabi, diajak oleh suaminya ke tempat tidur, kita dah faham lah. Jangan tanya pula buat apa, ya kan? Tak kalah nak blender cili kat sana pula, ya kan? Si istri mengatakan, abah tak ban. Istri tak mau, menolak. Maka laknat malaikat hatta tusbih. Maka istri itu dilaknat malaikat sampai subuh. Bayangkan, kalau dia tak mau layan. Jadi memang dosa besar itu. Kalau tanya hukumnya, tak boleh. Tapi dengan tadi catatannya, adakah suaminya menunaikan haknya sebelum itu perlu juga. Nah, kalau dah nasihat tak jalan, pisah tempat tak jalan, jadi ayat itu mengatakan fadribuhun, bolehlah dipukul. Pukul di sini pukul mendidik, bukan pukul menyakitkan, ya. Pukul mendidik. Jadi itu pertama nasihat dulu lah. Nasihat. Kenapa sampai terjadi begini? Yang kedua, pisah tempat tidur. Kalau ini bagi kesalahan istri, tapi ini terbalik. Ini masalah sekarang istrinya yang tak mau layan. Saya tak tahu alasannya apa, wallahu alam. Tapi yang jelas istri yang macam ini berdosa. Seandainya suaminya dah berusaha memberikan nafkah cukup, tapi memang istrinya degil, ini kesalahan besar. Kasihan kalau dia meninggal dunia. Kasihan betul saya. Kenapa? Su'ul khotimah. Karena solatnya bagaimana? Ibadah dia macam mana? Rosak dia. Dan ada dalam sebuah hadis yang mengatakan isteri Malaysia tak wajib diberi nafkah. Betul. Saya boleh sampai ke situ memang. Makanya saya katakan, tadi kan saya kasih tahu, istri ini berhak menuntut haknya kalau dia sendiri melaksanakan. Nah, kalau dia sendiri tak melaksanakan, suami tak wajib kasih nafkah. Jangan salah paham. Tadi kan saya awal-awal katakan, selagi suaminya punya melaksanakan kewajiban, istri wajib. Tapi kalau suaminya kasih makan tidak, tadi kan saya bagi tahu, rumah pun tak kasih, maka istri berhak, tak usah layan lah. Boleh. Kenapa? Engkau nak nuntut hak engkau, tapi kewajiban kau tak kerjakan, kan gitu. Tapi kalau istri melayan tanda, semua tanda, tapi dia minta dikasih makan, oh tak. Jadi istri yang nusus itu tidak lagi, bukan kewajiban suami memberi nafkah. Betul itu. Okey, dah cukup waktunya. Okey, cukup InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.